Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Arif Farel. Saya dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan penyebaran Islam di Indonesia. Penduduk Kepulauan Indonesia dikenal sebagai pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Sejak awal Masehi, sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara Kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah daratan Asia. Wilayah Barat Nusantara dan sekitar Malaka sejak masa kuno merupakan wilayah yang menjadi titik perhatian, terutama hasil bumi yang dijual di sana menarik bagi para pedagang dan menjadi daerah lintasan antara Cina dan India. Sementara itu, pala dan cengkeh yang berasal dari Maluku dipasarkan di Jawa dan Sumatera untuk kemudian dijual kepada para pedagang asing. Pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa antara abad ke-1 dan ke-7 Masehi sering disinggahi para pedagang asing seperti Lamuri, Barus, dan Palembang di Sumatera, Sunda Kelapa, dan Gersik di Jawa. Bersamaan dengan itu, datang pula para pedagang yang berasal dari Timur Tengah. Mereka tidak hanya membeli dan menjajakan barang dagangan, tetapi ada juga yang berupaya menyebarkan agama Islam di Indonesia. Dengan demikian, agama Islam telah ada di Indonesia ini bersamaan dengan kehadiran para pedagang Arab tersebut, meskipun belum tersebar secara intensif ke seluruh wilayah Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Ini mungkin didasarkan pada penemuan batu nisan seorang wanita muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun di Leran dekat Surabaya yang bertahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Sedangkan menurut laporan seorang musafir Maroko, Ibnu Batutah, yang mengunjungi Samudra Pasai dan dalam perjalanannya ke negeri Cina pada 1345 Masehi, agama Islam yang bermazhab Syafi'i telah menetap di sana selama seabad. Oleh karena itu, abad ke-13 biasanya dianggap sebagai masa awal masuknya agama Islam ke Indonesia. Islam datang ke wilayah Indonesia tersebut dapat diterima dengan baik karena Islam datang dengan membawa prinsip-prinsip perdamaian, persamaan antara manusia, tidak ada kasta, menghilangkan perbudakan, dan yang paling penting juga adalah masuk ke dalam Islam sangat mudah, hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat dan tidak ada paksaan. Menurut kesimpulan seminar masuknya Islam ke Indonesia di Medan pada tahun 1963, Islam masuk ke Indonesia sudah semenjak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Seminar masuknya Islam di Indonesia tersebut menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menurut sumber-sumber yang diketahui, Islam untuk pertama kalinya telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi dan langsung dari Arab. Yang kedua, daerah yang pertama didatangi oleh Islam ialah pesisir Sumatera, dan bahwa setelah terbentuknya masyarakat Islam, maka Raja Islam yang pertama berada di Banda Aceh. Mubalik Islam pertama yang datang ke Indonesia merangkap sebagai saudagar. Yang keempat, penyiaran itu di Indonesia dilakukan secara damai. Dan yang terakhir, yang kelima, kedatangan Islam membawa kecerdasan dan peradaban yang tinggi dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia dalam menahan penderitaan dan perjuangan melawan penjajahan bangsa asing. Ada beberapa teori masuknya Islam ke Indonesia. Proses masuknya agama Islam ke Indonesia tidak berlangsung secara revolusioner, cepat dan tunggal, melainkan berevolusi, lambat laun, dan sangat beragam. Menurut para sejarawan, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia dapat dibagi menjadi: yang pertama, teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Hamka mengemukakan pendapat ini pada tahun 1958 saat orasi yang disampaikan pada Disnatalis Perguruan Tinggi Islam Negeri atau PTIN di Yogyakarta. Ia menolak seluruh anggapan para sarjana barat yang mengemukakan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Yang
Dua adalah ada teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Teori Gujarat kemudian dikembangkan oleh J.P. Mokweta pada tahun 1912 yang memberikan argumentasi dengan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada tanggal 17 Zulhijjah 1831 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai, Aceh. Yang ketiga, ada teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Persia atau Parsi, yang sekarang disebut Iran. Pencetus dari teori ini adalah Husin Jajadiningrat, sejarawan asal Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Husin lebih menitik beratkan alasannya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lainnya ini tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Seperti yang berkembang pada tradisi tabut di Pariaman di Sumatera Barat. Istilah tabut atau keranda diambil dari bahasa Arab yang ditranslasi melalui bahasa Parsi. Selanjutnya ada metode-metode masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama melalui jalur perdagangan. Jalur ini dimungkinkan karena orang-orang Melayu telah lama menjalin kontak dengan orang Arab, apalagi setelah berdirinya kerajaan Islam seperti Kerajaan Islam Malaka dan Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Maka makin ramailah para ulama dan pedagang Arab datang ke Nusantara. Di samping mencari keuntungan duniawi, mereka juga mencari keuntungan rohani, yaitu dengan menyiarkan Islam. Artinya mereka berdagang sambil menyiarkan agama Islam. Yang kedua, melalui jalur perkawinan. Para pedagang muslim itu ada yang menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk setempat. Sudah barang, tentu mereka menjadi keluarga muslim dan penyebar agama Islam yang gigih. Dan yang terakhir melalui jalur kesenian. Penyebaran Islam melalui jalur kesenian berupa wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Pendekatan jalur kesenian dilakukan oleh para penyebar Islam seperti Wali Songo untuk menarik perhatian di kalangan mereka, sehingga dengan tanpa terasa mereka telah tertarik kepada ajaran-ajaran Islam. Sekalipun misalnya awalnya mereka tidak tertarik karena media kesenian itu. Misalnya Sunan Kalijaga adalah tokoh seniman wayang. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.